Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, jumpa lagi hari ini dalam pembelajaran akidah akhlak. Alhamdulillah, anak-anak, bagaimana kabarnya pada hari ini? Bu Ani harapkan, Bu Ani doakan, semoga anak-anak semuanya senantiasa sehat dan senantiasa tetap semangat belajar dimanapun berada. Alhamdulillah, sebelum kita mulai pembelajaran akidah akhlak pada hari ini, mari nak kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari hari ini dan apa yang sudah kita pelajari, semoga semuanya kelak nantinya membawa ilmu yang manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Berdoa dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi baru akidah akhlaknya, yakni tentang akhlak terpuji, yaitu akhlak terpuji tentang berkata baik, sopan, dan santun. Nah, perlu diketahui anak-anak, berkata baik, sopan, dan santun itu adalah termasuk akhlak terpuji. Nah, apa itu akhlak terpuji? Nah, akhlak terpuji atau perilaku terpuji adalah termasuk sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik. Yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi kesimpulannya, akhlak terpuji itu adalah perilaku atau tindakan atau sikap yang baik. Nah, contohnya apa? Berkata baik, sopan, dan santun itu adalah termasuk akhlak terpuji. Nah, berkata baik adalah berkata atau berbicara yang tidak membuat orang lain tersinggung atau marah atau jengkel, kesal, bahkan bisa sakit hati. Maka dari itu, mari nak kita bersama-sama membiasakan berkata baik itu terhadap orang tua, terhadap keluarga, maupun terhadap bapak ibu guru ataupun teman-teman kita semuanya. Nah, yang kedua, saat berkata kita harus apa aja perbuatan yang kita lakukan, sikap yang harus kita lakukan. Yang pertama, yakni saat berkata kita harus berkata dengan lemah lembut, tidak mengeraskan suara. Nah, dengan lemah lembut tapi terdengar oleh orang yang kita ajak bicara. Yang kedua, saat berkata kita harus memandang wajah orang yang kita ajak bicara. Jadi tidak boleh kita bicara dengan orang lain tapi wajah kita memalingkan ke belakang atau ke arah yang lain tanpa memandang wajah orang yang kita ajak bicara. Jadi kalau kita bicara dengan orang lain, bicara dengan orang banyak, kita harus menghadap wajah beliau, tidak boleh memalingkan muka selain beliau. Nah, yang ketiga, tidak bersuara keras atau sambil marah-marah. Jadi kepada siapapun saat kita berkata, kita tidak boleh sambil marah-marah atau bersuara keras, teriak-teriak. Nah, maka
dari itu, kalau kita berkata dengan orang lain, maka harus dengan lemah lembut. Yang keempat, saat berkata kita harus berkata yang jujur. Nah, ini poin penting. Nah, siapapun yang kita ajak bicara, maka berkatalah yang jujur, yang kenyataan, tidak dibuat-buat. Nah, itu tadi 4 hal yang harus kita lakukan saat kita berkata dengan orang lain atau berbicara dengan orang lain. Nah, poin ketiga, kira-kira kepada siapa saja ya kita harus berkata yang baik, Nak? Nah, bisa dilihat di gambar. Nah, ketiga gambar ini harus kita lakukan dan harus kita terapkan. Jadi kita berkata baik, sopan, santun itu kepada yang pertama orang tua. Nah, yang kedua adalah guru dan yang terakhir adalah siapa itu? Keluarga kita. Jadi ketiga orang ini kita ketika berbicara harus yang sopan, santun, lemah lembut, dan baik. Nah, yang terakhir. Nah, gimana cara membiasakan berkata yang baik? Nah, cara membiasakan berkata yang baik yakni dengan yang pertama mengucapkan salam saat bertemu. Ini adalah salah satu membiasakan kata yang baik, membiasakan berkata yang baik. Jadi ketika kita bertemu sama ibu bapak guru, paling tidak kita bersalaman atau mengucapkan salam kepada beliau. Nah, menyapa beliau. Nah, itu adalah pembiasaan yang baik. Selanjutnya yang kedua, cara membiasakan berkata yang baik yakni dengan mengucapkan tolong saat meminta bantuan. Jadi ketika kalian meminta bantuan kepada siapapun, terutama kepada orang tua, guru, dan lain sebagainya, nah, tolong diawali dengan tolong. Nah, itu yang kedua, mengucapkan tolong saat kita minta bantuan kepada siapapun. Yang ketiga, cara membiasakan berkata yang baik yakni dengan meminta maaf saat berbuat salah. Nah, ini poin yang ketiga. Ketika kita salah kepada siapapun juga, jangan lupa diawali dengan meminta maaf. Yang terakhir, cara membiasakan berkata yang baik yakni dengan berterima kasih saat mendapat bantuan atau pemberian atau hadiah dari orang lain. Berterima kasih karena sudah dibantu. Jadi membiasakan berkata yang baik yakni ada 4 hal, yakni mulai dari nomor 1 sampai nomor 4. Nah, yang terpenting 3 poin yakni mengucapkan tolong, meminta maaf, dan berterima kasih ketika kita sedang ditolong, sedang dibantu, sedang ada kesalahan kepada orang lain. Nah, itu tolong diterapkan. Mengucapkan tolong, minta maaf, dan berterima kasih serta mengucapkan salam saat bertemu kepada siapapun. Nah, itu tersebut merupakan cara membiasakan berkata yang baik, sopan, dan santun. Nah, alhamdulillah Nak, pembelajaran akidah akhlak pada hari ini sudah selesai. Bu Ani harapkan setelah pembelajaran akidah akhlak hari ini tentang perilaku terpuji atau akhlak terpuji, berkata baik, sopan, dan santun bisa kita terapkan bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari kepada siapapun dan dimanapun berada. Semoga apa yang kita pelajari hari ini kelak nantinya membawa ilmu yang
yang manfaat untuk kita dan lingkungan kita sekitar. Alhamdulillah, sebelum Bu Ani tutup pembelajaran hari ini, mari nak kita membaca hamdalah bersama-sama agar apa yang barusan kita pelajari dan apa yang sudah kita pelajari semuanya kelak nantinya membawa ilmu yang manfaat dan barokah untuk kedepannya. Alhamdulillah. Berdoa dengan membaca hamdalah bersama-sama dimulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar dimanapun berada. Kurang lebihnya, Bu Ani mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.